Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester tema 1 sampai 5. Nah, kali ini yang kita bahas adalah muatan pelajaran IPA. Nah, soal yang pertama ini KD 3.1, rangka tubuh siswa kelas 5 SD masih dalam masa pertumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri dengan cara dengan cara apa? Dengan cara duduk yang tegap. Mengapa kok jawabannya duduk yang tegap? Karena agar tidak mengalami apa? Kelainan pada tulang. Nah, kemarin kita sudah membahas kelainan tulang ada lordosis, kifosis, dan skoliosis. Jadi kita harus membiasakan diri dengan cara duduk yang tegap agar tidak terjadi kelainan tulang. Jadi jawabannya apa? Yang A. Kemudian soal yang selanjutnya, rangka manusia termasuk alat gerak karena baru akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa alat gerak itu ada alat gerak aktif berupa otot, kemudian alat gerak pasif berupa tulang. Nah, ini rangka manusia ini termasuk apa? Masuk tulang. Ini rangka manusia termasuk alat gerak pasif karena baru akan bergerak jika digerakkan oleh otot. Jadi jawabannya adalah alat gerak pasif. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita bahas setelah IPA KD 3.2. Yang pertama, penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis disebut. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Nah, disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Disebut tuberculosis atau bisa disingkat dengan TBC. Nah, soal yang selanjutnya, gas sisa pembakaran dalam tubuh manusia sebagai hasil proses pernapasan adalah Nah, sambil mengingat bahwa manusia bernapas menggunakan paru dengan menghirup oksigen, kemudian sisa pembakarannya dibuang. Nah, ini yang dibuang apa? Karbon dioksida atau CO2. Jadi jawabannya apa yang C, karbon dioksida. Jadi gas sisa pembakaran dalam tubuh manusia sebagai hasil proses pernapasan adalah karbon dioksida. Kemudian yang selanjutnya, paus dan lumba-lumba bernapas menggunakan paru-paru. Soal yang selanjutnya, bagian yang berfungsi untuk menyimpan udara pada burung adalah pundi-pundi udara. Jadi pundi-pundi udara ini berfungsi untuk menyimpan udara pada hewan burung. Soal yang selanjutnya, sebutkan 3 cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Nah,
Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan? Yaitu yang pertama dengan tidak merokok, yang kedua bisa memakai masker, kemudian yang ketiga tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Nah, itu cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, tentunya juga kita wajib menjaga organ tersebut agar tidak sakit. Nah, yang selanjutnya adalah IPA KD 3.3. Di bawah ini termasuk gangguan pada organ pencernaan manusia, kecuali berarti yang tidak adalah yang D, polip yang tidak. Kalau ada tanda kecuali ini berarti yang tidak. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, bagi penderita diare, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah diare. Nah, kalian pernah dengar diare kan? Diare adalah sakit perut. Nah, tindakan yang sebaiknya dilakukan adalah apa? Yang dilakukan adalah yang B, minum susu atau minuman berenergi agar tidak menderita penyakit diare. Kemudian yang selanjutnya, kebiasaan yang dapat dilakukan untuk menjaga dan merawat kesehatan organ pencernaan adalah kebiasaan yang dapat kita lakukan untuk menjaga atau merawat kesehatan organ pencernaan kita adalah yang B, yaitu makan tepat waktu. Jadi kalian harus makan tepat waktu agar kesehatan organ pencernaan ini tetap terjaga. Nah, bagaimana kalau tidak makan tepat waktu? Nah, ini akan mengalami gangguan penyakit, itu bisa terjadi penyakit MAH dan lain-lain. Jadi kita harus makannya tepat waktu. Nah, ini salah satu cara menjaga organ pencernaan. Kemudian yang selanjutnya, sistem pencernaan yang dilakukan oleh gigi disebut pencernaan secara mekanik. Nah, kemudian yang selanjutnya KD 3.4. Jantung manusia terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Di 2 serambi ini yaitu serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik kanan dan bilik kiri. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, agar kita terhindar dari penyakit anemia adalah dengan makan makanan yang banyak mengandung zat besi. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kemudian yang selanjutnya, organ yang bertanggung jawab mengalirkan darah ke seluruh tubuh adalah organ yang bertanggung jawab mengalirkan darah ke seluruh tubuh adalah paru-paru dan pembuluh darah. Jadi jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya, pembuluh nadi terbesar disebut pembuluh nadi besar. Kemarin apa? Sebut aorta. Nah, kemudian ada KD 3.5. Soalnya, hubungan antar 2 makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, hubungan antar makhluk hidup ini dinamakan apa kemarin? Simbiosis. Nah,
hubungan antar dua makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, yang satu untung dan yang lain dirugikan. Jadi yang satu untung, yang lain dirugikan. Seperti apa? Seperti ini, benalu dan tumbuhan yang ditumpanginya kemarin. Jadi yang benalu ini mendapatkan keuntungan, yang ditumpangi mengalami kerugian. Jadi yang satu untung, yang satu rugi, disebut parasitisme. Jadi simbiosis parasitisme. Kemudian yang selanjutnya, hewan pemakan tumbuhan disebut, nah yang memakan tumbuhan kemarin apa? Herbivora. Contohnya seperti apa? Seperti kambing, sapi, dan lain-lain. Yang terakhir, berikut merupakan urutan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, yang terakhir menjadi kupu-kupu. Jadi jawabannya adalah yang B, telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, mungkin itu latihan soal pada pagi hari ini. Nah, selamat belajar. Nah, jangan lupa pembahasan soalnya ini diingat-ingat, dipahami, dimengerti. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.